Halo teman-teman, selamat malam. Tentu aku nggak akan sendirian malam hari ini. Pasti aku akan ajak teman-temanku untuk join menemani aku ngobrol malam hari ini. Oke, sembari menunggu ya teman-teman. Oke, nggak berlama-lama, boleh memperkenalkan diri nih. Dari Kak Rode, dari Kak Rode terus ke Tian, terus baru Kak Dama nanti memperkenalkan diri. Silakan Kak Rode. Ya, halo, saya Rode. Ya, ya, senang bisa bergabung hari ini. Saya hanya seorang anak muda yang melayani Tuhan hingga saat ini. Mbak, Mbak biasa ya. Kak Tian. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Tian. Saya juga sebagai temannya Kak Ray dan juga Kak Rode melayani di Sabda. Mungkin itu aja. Ya, Kak Dawa. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya Dama. Ya, senang bisa berjumpa di live Sabda malam hari ini AI for God. Ya, Yang pasti pembahasan kita diskusi malam ini pasti keren banget. Ya, saya senang bisa bergabung untuk menemani Kak Ray, Kak Rode, dan Kak Tian. oh, Ya. oke, mantap. Oke, kita sudah kenalan nih. Kita mau juga sapa-sapa teman-teman kita yang hadir malam hari ini ya. Kita mau lihat, kita mau cek siapa. Dan kalau dari Kak Tian, Kak Dama maupun Kak Rode ada yang dikenal, boleh juga disapa nih. Oke, dari atas ada Kak Septi Rahayu. Halo Kak Septi Rahayu. Sudah beberapa kali ikutan Sabda Youth. Ada Kak Tere juga, ada Kak PH Kurnia, ada Kak Kristozai, halo. Dari Kak Tian, ada yang dikenal nih, boleh disapa? Hmm, ya, ini ada beberapa. Ada Nehemia, terus ada Kak Iya, Celestian juga, terus ada Kak Yohanes, dan beberapa orang lagi. Iya. Dari Kak ada Roni? Bang Edward Oh, Simanjuntak. Oke, Ini ya. teman Silakan Bang saya Dama. di Jakarta Ya, ini oh. pasti. silakan. Ya, teman ya di daerah Jakarta Pusat. Oke, mantap. Ya, oke. Kak Rode, ada yang dikenal? Boleh disapa? Hai, Crystal Jai. Juga Mbak Tandi dan teman-teman yang lainnya yang bergabung. Iya, halo. Ini nih, Mia menyapa spesifik untuk Kak Tian nih. Ya, ada Kak Tian nih. Dan Mia menyapa kita semua, salam semua. Oke. Nah, teman-teman nih, minggu lalu kita semua sepakat ya kalau AI itu yes gitu. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kenapa kok yes, kenapa kita pro dengan AI, boleh banget teman-teman Iya. simak lagi rekamannya di minggu lalu. Boleh kunjungi IG-nya Sabda Resources dan scroll aja di episode minggu lalu, episode 33 itu nanti teman-teman boleh simak rekaman ulangnya ya supaya teman-teman bisa melihat lagi kenapa kami yes untuk AI. Nah, teman-teman, kita mau ngobrol nih sebelum kita masuk obrolan. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta Kak Rodi boleh berdoa. Ya, mari kita berdoa dan bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan, hingga malam hari ini kami bisa bersama-sama kumpul untuk bisa membahas Sabda malam hari ini. Biarlah Tuhan, Kau Allah yang mengarahkan setiap pembahasan kami, setiap apa yang kami akan lihat, paparkan dan juga akan pahami bersama, baik dengan teman-teman yang Amin. bergabung secara live. Biarlah tuntunan-Mu Tuhan yang akan memakai setiap kami. Di atas semuanya Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Lalu ya, amin. 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 Terima Kak Rodi. Nah, teman-teman, Sabtu lalu itu Sabda ya, Lembaga Sabda mengadakan AI Expo. Dan sangat seru sekali, serius, karena dihadiri oleh lebih dari 400 orang, luar biasa. Banyak sekali yang dibahas di dalamnya gitu, pembahasan tentang AI, dipaparkan juga dan eksplorasi bagaimana bisa AI itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, Kak Tian, Kak Rode khususnya, eh, Kak Dewa kan karena nggak ikut ya, tapi oke, kita ikut berdiskusi. Bisa share nih sedikit
tentang berkat-berkat yang didapat, terutama penggunaan AI untuk pelayanan. Kalau dari aku itu sangat-sangat bersyukur ya karena AI kemarin itu, AI Expo kemarin itu di mana teman-teman dari Sabda kan banyak sharing ya itu, gitu ya, baik dari teman-teman berbagai divisi, bahkan ternyata banyak peserta yang tadinya sudah mulai aware bahwa AI bisa dipakai untuk pelayanan, tetapi di sisi yang lain juga bisa melihat bahwa misinya Tuhan pun bisa dikerjakan melalui AI yang tadinya itu sangat menakutkan seperti tadi, ya kan? Tapi ternyata Ya, Tuhan bisa pakai lagi. Ya itu dari aku. ya, ya. Ya, kalau dariku mungkin apa ya, sedikit sharing juga, merasa terberkati dengan teman-teman yang mengikuti karena memang kalau dilihat jadwalnya cukup padat juga sih Kak Rey. Maksudnya Hmm. dengan satu hari itu kita benar-benar bukan hanya satu arah tapi dua arah gitu, bukan hanya dari pembicara tapi dari orang-orang yang mengikuti juga mereka memberikan apa sharing-sharing gitu terkait pemikiran dan juga bahkan pengaplikasian dari AI gitu. Dan di apa, kalau kita lihat di jadwal memang cukup, banyak bidang pelayanan yang, kita coba cakup gitu kan. Ada yang untuk studi Hmm. Alkitab gitu Ya. kan, ada juga yang dia terkait dengan evangelism gitu dan, beberapa hal lain. Dan salah satunya itu sebenarnya yang di bagian pleno 2 itu ada tentang Christian education dan itu memang Hmm. fokusnya untuk bagaimana ketika pendidikan, terutama pendidikan Kristen di Indonesia tuh bisa apa kemajuannya itu bisa didukung oleh teknologi yang saat ini ada yaitu AI dan sebenarnya masih banyak lagi jadi mungkin kalau yang belum sempat lihat atau belum sempat ikut nanti bisa ditunggu aja arsipnya nanti akan dibagikan gitu Kari. Dibagikan di mana nih Kak Tian? Harus lengkap dong. Oke. Akan aku kasih tahu dibagikannya di ai.sabda.org itu nanti akan Iya. ada di website itu dan nanti ditunggu mungkin akan minggu depan akan baru selesai di prosesnya. Ya, itu perlu proses yang cukup panjang ya karena panjang dari pagi sampai sore acaranya. Dan aku juga mau berbagi sedikit gitu ketika aku ikut AI Expo ini. Ya, aku begitu menyadari AI sangat powerful. Bukan hanya untuk dipakai kalau yang biasa ngetren kan hanya untuk multimedia gitu aja. Tapi lebih daripada itu pun bisa dipakai untuk manajemen, bagaimana mengelola persekutuan dalam gereja bisa juga untuk banyak hal administrasi juga sangat menolong dan mempererat persekutuan pun masih bisa gitu. Jadi luar biasa sangat powerful tapi juga sekaligus menakutkan karena kalau nggak dipakai dengan cara motivasi dan tujuan yang benar itu ya pasti menakutkan, sangat disalahgunakan gitu. Dan kalau teman-teman bisa explore juga mau mengikuti explore cobalah tanya AI juga apa aja yang AI bisa lakukan untuk dunia kekristenan atau pelayanan gereja silakan teman-teman explore di AI ya gitu ya. Teman-teman nih kalau kita melihat AI dari kaca mata Alkitab gitu atau dari sudut pandang kekristenan gitu kalau kita perhatikan kan sebetulnya yang menciptakan kan bukan nggak tahu ya tetaplah manusia berdosa tapi ke AI sendiri itu bisa bisa ditebus gitu untuk kemuliaan Tuhan dalam tanda petik ditebus. Bagaimana menurut teman-teman terkait hal itu? Boleh share deh. Ya, Ya, apa? boleh Bang. Ya dari aku ya coba. Boleh ya, Kak Rey, melihat potensi teknologi AI yang sangat besar dan dari sharing teman-teman tadi dan bahkan ternyata peserta yang bergabung di acara Sabda ini, wow, ternyata sangat mungkin ya, sangat mungkin sangat besar kegunaan AI ini ternyata bisa dipakai bagi pelayanan. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut, apa nih contoh-contoh bagaimana AI dipakai untuk pelayanan? Apakah kita bisa diskusi apa aja kegunaan AI bagi pelayanan gereja supaya saya juga bisa memakai dan menggunakannya di dalam pelayanan gereja saya gitu. Kita bisa diskusi ya Kak Rey di malam Boleh. hari ini teman-teman.
teman-teman juga yang di pemirsa yang ada di live Sabda ini, teman-teman boleh pesertanya Ya, silakan boleh. diketik. Boleh sekali kita sharing AI itu bisa dipakai pelayanan dan untuk apa aja gitu. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu, AI sebetulnya punya sifat-sifat sendiri gitu. Maksudnya kalau orang banyak, orang sering sekali singgung tuh kan AI itu biasanya netral, teknologi itu netral gitu kan biasanya. Tapi apakah benar seperti itu menurut Karode gimana nih? Ya, kalau dari aku sendiri gitu ya melihat AI ini ya, tadi kan kita bilang soal dari kacamata Alkitab, melihat dari perkembangan teknologi gitu ya, bagaimana bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan aku jadi ingat Alkitab sih lebih condongnya gitu ya, aku jadi teringat di 1 Korintus 6 ayat 12, semua hal diperbolehkan bagimu tetapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagimu tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Jadi melihat dari hal ini bahwa AI juga tidak boleh memperhamba kita atau bahkan kita diperhamba oleh AI gitu ya, karena untuk hal ini benar-benar belajar bahwa bagaimana caranya. Tadi kan sempat ditanya contoh-contohnya dalam pelayanan dan segala macam, sangat-sangat bisa gitu ya, karena kayak tadi di AI Expo gitu kita banyak menunjukkan contoh-contoh AI yang bisa digunakan untuk pelayanan kekristenan dan bahkan sangat-sangat berguna untuk kemuliaannya Tuhan. Nah, tadi ngomong lagi nggak netral. Nah, ini aku sendiri ya masih bagaimana ya? Menurut aku hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengganjal sih bagi aku, karena tadinya berpikir bahwa AI itu netral, sangat-sangat netral gitu. Tapi ternyata seperti tadi, ternyata loh kok bisa dipakai untuk pelayanan, bisa juga dipakai untuk hal yang tidak baik gitu. Itu sih. Ya, 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 Tian, mungkin boleh. aku nambahkan juga sih. Aku kalau kita lihat sifatnya memang aku setuju kalau memang AI atau semua aku bisa bilang teknologi yang sudah dibuat oleh manusia atau dikembangkan oleh manusia tuh sifatnya sudah nggak netral lagi gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena itu akan bersinggungan dengan keperluan dari manusia itu. Kalau kita lihat latar belakang kenapa teknologi dibuat atau dikembangkan, itu pasti pertama ada campur tangan manusia, tapi yang kedua itu juga ada motivasi di balik itu. Jadi contoh kayak misalkan AI, memang kalau kita lihat pun nggak bisa dipungkiri kalau banyak sekali perusahaan yang sedang mengembangkan AI, dan itu tujuannya kita tahu dengan jelas gitu bahwa tujuannya adalah untuk memajukan perusahaannya, dan itulah kenapa aku juga setuju kalau AI itu nggak netral, dan kita sebagai manusia itu perlu untuk yaitu untuk was-was gitu atau jaga diri dan harus bijak dalam menggunakan teknologi, terutama kalau konteks saat ini ya dalam menggunakan AI. Itu Kari. Ya, Bang Dama, gimana menurut Bang Dama nih? Apakah Ya, oke. AI netral Baik. atau tidak? Iya, ternyata AI itu tidak netral ya. Cenderung memang kan dari awal penciptaan manusia itu sebetulnya Tuhan sudah berfirman di Kejadian 1 ya, bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan, berfirmanlah Allah, maka semuanya itu jadi, dan Tuhan berkata, sungguh baik adanya, semuanya baik gitu. Tapi ketika manusia yang Adam kena ketipu gitu, memang senjatanya si jahat itu, si iblis itu kan tipuan ya Kak gitu. Jadi kita yang manusia dari awal mulanya kena tipu itu sudah jatuh. Artinya dunia ini juga sudah dunia yang posisinya jatuh di dalam dosa seperti itu. Nah, maka untuk saat ini berarti kita sebagai user, sebagai pengguna diminta lagi kebijaksanaan dan pikiran yang benar gitu untuk kita sendiri yang melakukan inisiatif sendiri untuk apakah yang kita mau cari gitu. Maksudnya kita lebih cenderungannya kan walaupun dunia ini sudah jatuh ya, kita harus punya hati yang bijaksana. Makanya selalu saya juga berdoa, Tuhan berikan aku hati yang bijaksana supaya aku bisa
mengetahui apa yang jadi rencanamu Tuhan, supaya kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanku. Apapun yang aku kerjakan ini aku lakukan untuk memuliakan namamu Tuhan gitu. Jadi artinya ketika kita buka AI ini, ya kita pasti percakapan kita tentang hal-hal yang positif sesuai dengan firman yang Filipi 4 ayat 8 katakan. Jadi akhirnya saudara-saudaraku yang kukasihi gitu kan, yang berpikirlah secara benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita gunakan AI ini, gitu. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan itu, seperti itu, Kak. Ya, sepakat sekali apa yang disampaikan Kak Dama gitu. Kalau seharusnya AI juga diterangi firman Tuhan melalui penggunanya gitu. Bagaimana firman Tuhan itu bekerja sehingga AI dapat memberi dampak yang baik. Karena mau nggak mau tuh AI sebagai karya manusia berdosa ya pastinya AI membawa pengaruh gitu. Dan kalau kita nggak diterangi oleh firman Tuhan, ya pasti AI bakalan negatif gitu. Nggak mungkin AI memberikan dampak positif, sedangkan kita adalah manusia berdosa. Bahkan kalau kita belum merasakan penebusan atau karya dari Yesus, sangat mustahil itu terjadi. Gimana nih menurut teman-teman di rumah? Apakah sepakat dengan pendapat-pendapat kami atau punya pendapat lain? Silakan share di kolom komentar. Ya, Kak Tian tadi angkat tangan, silakan. Ya, aku mungkin nambahin juga dari yang kata-kata Kak Ray dan juga Kak Dama tadi. Tertarik dengan kalau aku lihat dan aku dengar kan memang karena kecenderungan dari teknologi adalah negatif, jadi aku berpikir kalau memang bukan kita yang proteksinya tuh harus di kita gitu loh. Maksudnya bukan kita malah menghentikan teknologi gitu, karena kalau nggak bisa dipungkiri kalau teknologi itu sudah ada dan saat ini pun bahkan menetap di sini gitu, maksudnya menetap di antara kita gitu kan. Kalau yang mungkin sebelum-sebelumnya kalau belum ada AI itu ya kayak Facebook lah, kayak media sosial ataupun YouTube itu, ya kita lihat kenyataannya kalau mereka tetap di sini dan akan terus di sini bahkan terus berkembang gitu. Jadi aku pikir ini ajakan juga untuk kita biar punya kecerdasan digital gitu. Karena kalau bagian emosi terus dan lain-lain itu kan punya kecerdasannya sendiri juga, dan itu pun perlu juga kita punya kecerdasan digital untuk bisa memproteksi diri kita, dan tadi untuk kita bisa menggunakan teknologi yang sudah Tuhan berikan untuk sesuatu yang baik, terutama untuk kemuliaan Tuhan gitu. Ya, sepakat sekali. Sama seperti yang Kak Dama tadi tanyakan. Contoh apa aja yang bisa AI pakai untuk pelayanan, dan ini ada pertanyaan dari Kak Nikos juga. Apakah rekan-rekan di sini juga sudah pakai AI untuk gereja yang masing-masing? Nah, ini kita boleh sharing nih. Tadi yang ditanyakan Kak Dama nih. Apakah apa yang bisa kita lakukan gitu? Dariku terlebih dulu ya, teman-teman. Nah, AI itu di awal tadi sempat aku mention juga powerful sekali, lebih dari yang kita kira gitu. Oleh sebab itu untuk gereja khususnya, untuk pelayananku sih yang lebih sering itu aku seringnya dalam mempersiapkan khotbah gitu atau renungan gitu. Kalau aku biasanya khotbahnya di depan pemuda sih, jadi dengan bahasa yang lebih relax atau bahasa yang lebih kekinian gitu istilahnya. Dan untuk itu aku minta bantuan AI gitu. Jadi untuk salah satu bentuk nyata untuk menggunakan AI dalam pelayanan gereja ya untuk meringkas khotbah gitu. Dan bisa juga untuk mencari latar belakangnya gitu. Bahkan lebih dalam lagi studi Alkitab gitu. Itu sangat-sangat menarik sekali. Dan itu yang sudah aku pribadi lakukan dan sering sekali aku pakai gitu untuk menolong aku dalam pelayanan. Gimana teman-teman yang lain? Punya pengalaman apa nih? Ya, Kak Rode. Ya, kalau aku itu kan terlibat di pelayanan sekolah minggu gitu ya. Ketika kita pelayanan sekolah minggu, pasti ada salah satu kegiatannya itu baru-baru ini buat drama gitu ya kan, butuh buat skrip, bisa untuk penentuan daripada peralatan dan segala macam, itu membutuhkan
waktu yang cukup lama ketika untuk persiapan. Namun ketika saya coba dengan bantuan AI gitu ya, bagaimana untuk membuat skripnya, bagaimana untuk perlengkapannya, dan juga waktu-waktu yang tepat untuk setiap penempatan dramanya gitu ya, itu sangat-sangat membantu memberikan ide-ide baru, bahkan untuk mengatur plotnya gitu ya. Namun memang hanya masih butuh dibaca ulang, karena memang kan AI tidaklah sempurna gitu ya, atau AI bahkan bukanlah berdasarkan dari Alkitab ya. Dia mengambil berbagai hal, jadi saya harus baca ulang karena bisa saja apa yang dia tuliskan di situ ngelantur kemana-mana, tapi saya bisa bawa itu contoh yang dia berikan untuk bisa memberikan drama yang seperti saya harapkan. Itu salah satunya gitu. Ya, gimana teman-teman yang lain? Dari Kak Dama mungkin, atau Kak Tian? Kak Tian dulu, baru. Boleh, Kak. Oh ya, Kak Oke. Dama, silakan. Kak Tian, silakan. Kak Dama, sorry. Jadi sweet. Oke, siap. Kalau saya kan kebetulan mendukung support di pelayanan gereja itu multimedia, Kak Rey. Nah, jadi di multimedia itu ternyata AI sangat membantu ya teman-teman. Soalnya seperti waktu saya udah merekam video yang sempat kita tahu waktu pada saat ibadah itu kena dampak dari corona, semuanya berdampak pada gereja, tidak terkecuali dengan gereja yang saya layani itu adalah mereka melakukan live streaming dan semua pemirsanya nonton dari rumah. Ya. Nah, itu selesai live streaming ternyata ada proses pengeditan video. Nah, ternyata AI sangat membantu sekali gitu, dahsyat ya gitu. Bahwa AI ini bisa digunakan untuk enhance audio gitu. Bahkan bukan hanya video, bisa jadi diperhalus, diperbaiki gitu. Dengan AI itu audio pun yang tadinya suara saya yang serak-serak jadi lebih lembut, lebih bulat gitu, seperti itu gitu. Jadi sangat sangat menolong gitu dalam pelayanan. Wow, gitu, saya juga sangat terberkati dengan adanya AI ini. Yang penting bagaimana kembali lagi ketika kita menemukan alat ini sebagai alat yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, dan itu sangat-sangat luar biasa gitu kalau digunakannya secara benar dan positif. Seperti itu, Kak Rey. Mantap. Ya. Ya, Kak Rey. Kalau dariku dan aku lihat beberapa orang lain juga menggunakan AI terutama dalam pelayanan itu cukup menarik. Kalau yang tadi Kak Dama fokus ke multimedia, aku juga sama sebenarnya, karena beberapa kali aku lihat tuh banyak banget sebenarnya kombinasi sih. Kalau yang dari Kak Ray tadi kan meringkas khotbah gitu, tapi setelah diringkas itu biasanya banyak juga yang menggunakan avatar. Kalau di dunia maya katakan gitu, banyak yang menggunakan avatar yang dia tuh ya bisa bergerak gitu, jadi lebih interaktif gitu, lebih banyak orang yang lebih tertarik dengan hal seperti itu gitu. Dan itu pun tidak mengurangi esensi ataupun makna dari apa yang ingin dia sampaikan gitu, khotbah yang ingin dia sampaikan. Tapi ya itu balik lagi ke kita gitu, gimana cara kita tidak mentah-mentah untuk langsung menggunakan dari misalkan ChatGPT atau conversation lainnya yang itu ya perlu dilihat lagi gitu kebenarannya, perlu di cross check dengan kitab suci dan lihat lagi apakah sesuai dengan konteks yang kita ingin sampaikan atau bahkan melenceng gitu. Karena kalau kita lihat sifat atau karakternya dari AI ini memang cukup unik gitu, meskipun dia memang bisa meringkas atau men-summary gitu, tapi dia punya punya kelebihan lain, itu bisa halusinasi gitu. Maksudnya hal yang sebenarnya atau data yang dia sebenarnya nggak dapat itu dia rangkai lagi gitu, karena memang sifatnya dia seperti itu gitu. Sifatnya adalah ketika dia nggak dapat data, dia bikin data baru gitu. Makanya kenapa saat ini pun ada yang namanya generatif AI gitu. Nah, itu perlu diwaspadai dan kita perlu hati-hati dalam menggunakannya tuh. Ya, menarik ya. Ternyata AI tetap bisa sebetulnya dipakai pelayanan, walaupun harus tetap cross check, double check gitu. Teman-teman di rumah masa nggak ada yang punya pengalaman atau masih bingung juga belum pernah pakai AI? Boleh share nih, kalau masih bingung boleh ditanyakan
boleh diajukan, boleh sampaikan pendapatnya teman-teman, pengalamannya, atau mungkin selain dari pelayanan AI juga yang pernah teman-teman pakai, boleh juga di-sharingkan nih. Nah, teman-teman pernah explore nggak AI untuk sekolah minggu, khususnya untuk Kak Rode tadi ya? Aku jadi penasaran seberapa powerful untuk sekolah minggu. Karena aku sesekali juga eh, ngajar sekolah minggu gitu, sesekali aja, sebulan sekali biasanya. Dan pernah nggak explore kreativitas atau kegiatan-kegiatan kreatif, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu yang di kelas-kelas kecil ya, kan itu butuh butuh kreativitas, butuh lebih banyak aktivitas daripada ceritanya gitu. Kak Rodi pernah eh, explore mungkin game atau apapun Ya, khususnya? saya pernah ketika PA gitu ya, coba-coba karena kan hasil PA-nya baik gitu ya. Terus kemudian berpikir gimana kalau hasil PA-nya ini juga anak-anak bisa disampaikan ke anak-anak sekolah minggu. Jadi saya pernah minta itu AI buat games games Hmm, dari kitab misal yang saya baru pelajari itu dari kitab Yakobus itu. Gimana cara menyampaikan Yakobus pasal 1 kepada anak-anak dalam bentuk games gitu ya. Terus kemudian kayaknya games nggak cukup. Saya coba juga bagaimana dengan puisi gitu ya. Dan ada hasilnya unik gitu ya. Dan sangat-sangat menarik. AI bisa menampilkan contoh-contoh yang seperti itu. Bahkan juga oke. bisa buat lagu gitu ya. Lagu saya walaupun nggak ada notnya bisa bisa menjadi referensi yang baik ketika ingin menggali lebih lagi. Jadi AI itu semakin banyak digali, semakin banyak dicoba gitu ya, semakin amazed sih karena ketika dipakai sesuai dengan kebutuhan dan juga melihat ladang yang ada itu sangat-sangat menolong supaya bisa menolong pelayanan kita juga jauh lebih menarik bagi orang-orang yang kita layani. Oh, pernah aku itu kalau lagu. Tapi baru sebatas mencoba aja sih. Dan memang ada liriknya. Terus aku minta chordnya juga. Coba chord ya. Belum tak coba, hanya sebatas explore aja. Tapi belum pernah tak coba untuk mainin. Tapi pernah buat lagu dari kitab 1 Yohanes waktu itu. Gitu. Gimana teman-teman yang lain? Kalian punya pengalaman apa? Kak Ya, Dama mungkin. aku mungkin Kak pernah Tian pernah dulu. lihat di Sare, pernah lihat apa ya, Hmm, satu cerita Alkitab gitu kan. Dia tuh cukup unik gitu karena sebenarnya hanya dari gambar, tapi itu yang akan bergerak tuh cuman entah mukanya aja atau bahkan cuman mulut sama matanya doang gitu. Tapi itu sangat menarik gitu karena selain didubbing oleh AI, tapi itu juga diproses oleh AI gitu. Jadi semenarik oke. itu ketika AI bisa digunakan dengan baik dan dengan bijak gitu. Jadi bukan melulu hanya bisa digunakan untuk mungkin pekerjaan sekuler gitu, tapi itu juga ternyata bisa digunakan untuk pelayanan, terutama kalau tadi ditanyakan pelayanan sekolah minggu gitu. Jadi bisa membuat cerita anak dengan AI, jadi bisa ya gambar tapi nanti akan bergerak sendiri gitu dan itu cukup menarik apalagi misalkan suaranya gitu kan atau karakternya tuh dibuat semenarik mungkin gitu. Jadi kan keinginan anak sekolah minggu untuk belajar tuh sangat tinggi gitu untuk mereka akan kepo sendiri gitu kok bisa gerak kok bisa dia dikasih misalkan kok anaknya bisa dipersembahkan ini kenapa gitu. Menarik. Kak Dama punya pengalaman? Ya, Kak Rey. Saya juga pernah coba chat gitu kan, Perplexity AI itu. Oke. Waktu saya chat, dia pas saya pakai itu coba bikin bikin lirik lagu yang tentang love Ah, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Dia bisa tampilkan gitu. Wah, seru juga ya gitu. Pas waduh, itu tentang kasih Tuhan gini gitu. Wah, itu dahsyat ya ya. gitu. Pas saya lihat, wah gitu. Ini bisa dijadikan satu referensi nih gitu untuk mungkin ada kita yang mungkin ada bakat potensi di dunia seni musik gitu. Tentunya bagi seniman-seniman juga yang teman-teman di pelayanan bisa mengembangkan gitu untuk mendukung pelayanan teman-teman semua ketika ya kalaupun belum belum tentu bisa lengkap gitu. Kita tinggal melengkapi dengan chordnya, kita tambah sendiri gitu. Nah, itu sangat powerful sih betul saya lihat.
kegunaan fungsi AI ini tuh, apalagi saya pernah juga bikin pengalaman pertama itu saya bikin video reels yang memang ternyata di short, di apa itu ternyata bisa memberikan men-sharingkan, maksudnya membagikan firman. Wah, firman Tuhan itu di kalangan milenial. Wow, itu dahsyat banget Mantap. gitu. Saya yakin fungsi AI ini bisa malah bahkan sangat bisa menjangkau jiwa kaum milenial yang saat ini melek teknologi sekali di dunia digital. Betul sekali. Nah, ini ya, juga, Kak Rey. ya, thank you Kak Dewa. Ini juga ada pengalaman dari Kak Tilestian. AI sangat menolong untuk membuat konten-konten Kristen, bisa diajak ngobrol topik-topik yang kita inginkan, menambah wawasan kita juga. Betul sekali Kak Tilestian. Dan Kak Real Dore juga menambahkan, aku buat Alkitab dari AI. Ya masih belajar-belajar lah. Luar biasa nih. Ini pasti anak IT nih, kalau sudah buat bot-bot gini. Ini ada satu pertanyaan menarik nih teman-teman. Dari adminnya GPIB Gideon Depok. Dari kakak admin GPIB. Halo kak admin. Ini ada pertanyaan untuk kita semua. Kakak-kakak selamat malam. Bisa share AI yang sering dipakai untuk pelayanan apa saja ya? Gitu. Atau mungkin bisa share link-linknya. Terima kasih. Nah, boleh nih share alat-alatnya. Boleh kita spill sedikit lah. Saya mau spill dari aku dulu lah, nanti teman-teman bisa Ya, nyusul. silakan. Ya, dariku aku sering pakai ke admin GPIB. Sorry gak tahu namanya nih. Bisa nanti DM ya Kak ya. Untuk kita kenalan dan bisa juga live bareng. Ya, dari Kak, aku sering pakai perplexity.ai ataupun ChatGPT juga. Tapi itu biasanya aku pakainya tuh untuk ide aja, untuk awal langkah aku lebih untuk, karena khususnya aku butuhnya teks ya, karena aku sering khotbah untuk pelayanan gereja gitu, jadi aku pakainya itu untuk teksnya. Kalau untuk medianya biasanya pakai Canva, karena Canva sudah cukup powerful juga, punya AI juga di dalamnya. Itu dariku. Ya, teman-teman silakan tambahkan. Ya, mungkin dariku Kari. Kalau dariku memang kalau di sini atau di pelayanan pun lebih banyak terkait multimedia. Jadi memang banyak AI yang aku pakai itu terkait grafis ataupun video gitu. Dan kalau yang sempat aku singgung tadi tentang bagaimana cara membuat gambar jadi video itu ada namanya DID, di strip ID gitu. Nanti bisa searching di Google langsung akan ketemu AI-nya paling atas. Nah, itu sebenarnya yaitu fokusnya membuat gambar menjadi video dan mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Dan ada beberapa, kalau grafis itu aku pakai yang Leonardo.ai karena itu bisa membantu untuk aku apa ya, tentang grafisnya gitu, bukan hanya membantu tapi bisa dipakai juga, meskipun nanti akan ada finishing lebih lanjut untuk penggunaannya apakah tepat atau tidak gitu. Dan kalau untuk yang berbasis teks itu memang banyak menggunakan Perplexity itu. Ya, Karodi? Ya, kalau dari aku itu ya masih kalau membuat seperti tadi drama itu pakai GPT ya untuk bisa buat skrip, GPT, Bard. Saya coba rata-rata semuanya gitu, Perplexity juga gitu ya. Kemudian di-compare dengan Alkitab. Selain itu juga kan terkadang butuh background atau suara-suara yang lain gitu ya. Itu bisa pakai juga. Kalau saya pakainya namanya itu MMS gitu ya, supaya atau bisa dibilang itu masif multilingual language speech gitu ya, yang bisa membuat bahasa-bahasa ataupun kita tulis teksnya kemudian keluar suara begitu. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa dieksplor. Tadi kan ada juga pakai Canva, saya juga pakai gitu ya, karena untuk bisa buat quote dan berbagai hal untuk pelayanan. Ya. Kak Dama, spill alat-alatnya sedikit. Saya, nah ini seperti tadi Kak Rey juga, sedemikian juga saya pakai Perplexity AI. Perplexity AI itu seperti kita bisa chat GPT ya, seperti itu fungsinya. Kita bisa menemukan referensi ayat, referensi apa yang kita butuhkan gitu, untuk kita juga bisa mendalami
sendiri firman Tuhan itu, oh ternyata ada itu ya, ada banyak strong, ada contoh gitu, ada kamusnya, ada definisi yang lebih dalam tentang firman Tuhan itu sendiri gitu. Tapi selebihnya itu saya pernah pakai CapCut. Nah, CapCut yang Pro itu ada yang juga mengandung AI yang bisa enhance mode, itu bisa banyak hal gitu dilakukan di situ. Transisinya semua bisa memperindah video-video kita yang apabila kita mau edit video. Nah, itu dan powerful banget ketika saya menggunakan Adobe Podcast. Adobe Podcast. Sorry ya kalau saya penyebutannya kurang pas atau mungkin boleh dikoreksi teman-teman. Ya, tapi itu bisa kalau kita masuk ke link atau ke Google aja, ketik langsung Adobe Podcast itu, langsung kita bisa pilih suara apa yang mau kita gain, kita enhance. Nah, itu tinggal kita upload di situ dan keluar dengan hasil suara yang sangat oke gitu. Lebih oke jauh dari sebelumnya gitu, setelah tinggal just single klik, cuman satu klik aja gitu. Yang semula mungkin itu sangat menolong sekali ya dalam pelayanan gitu. Itu tadinya mungkin butuh waktu yang nggak sebentar ya teman-teman, untuk kalau kita taruh transisi, taruh yang lain-lain, taruh apa, kasih efek-efek gitu kan. Nah, itu seperti itu makan waktu gitu. Tapi dengan AI ini gitu, single klik langsung keluar yang bagus gitu. Wow, itu dahsyat sih gitu. Canva juga kita di pelayanan gereja kita selalu menggunakan Canva itu sebagai thumbnails untuk kita promosi di IG kita. Terus untuk videonya animasi bergerak, video intro, introduction ataupun outro gitu. Nah, itu kita menggunakan Canva. Jadi banyak banget itu templates-nya gitu. Itu bagus banget sih, menolong bagi saya juga yang awam di dunia desain. Saya bisa menerapkan di dunia desain itu, meskipun saya nggak jago desain, tapi tinggal dibantu dengan klik by klik, background remover dan lain sebagainya. Banyak alat-alat di situ yang perlu dipelajari gitu sih. Mantap. Ya, mungkin kalau kita lihat memang apa ya, banyak juga AI yang bisa kita gunakan gitu, dan itu selaras dengan memang tujuan dari kita untuk menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau lihat malam hari ini kan memang sangat apa ya, aplikatif gitu, maksudnya bisa diaplikasikan gitu. Kita ngobrol dan kita sharing juga terkait dengan penggunaan AI untuk kemuliaan Tuhan, dan itu memang nggak bisa dipungkiri selain untuk sekuler, tapi juga bisa digunakan untuk pelayanan. Tapi mungkin satu pertanyaan gitu, atau mungkin satu diskusi juga terkait dengan apa, anak muda gitu. Bagaimana mungkin caranya mengajak mereka untuk bisa menggunakan AI, terutama kalau dalam konteks ini bisa menggunakan AI dalam pelayanan gitu, karena banyak juga nih yang masih belum mungkin belum mau mencoba atau belum yakin nih, oh AI agak takut atau mungkin gimana gitu. Nah, gimana cara kita untuk bisa mengajak mereka untuk bisa menggunakan AI, terutama untuk dipakai dalam pelayanan? Ya. Mungkin ada yang mau sharing? Kalau dari aku itu ya tadi sempat di-spill sama Kak Dama ya. Kita bisa buat juga gitu seperti tadi, buat dari Word gitu ya, dari Canva dan segala macam. Kemudian bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di sana kan, kita tinggal ketik gitu ya. Butuh gambar Tuhan Yesus yang disalib gitu, misalnya akan keluar dari AI-nya gambar yang kita inginkan, kita bisa generate seperti yang kita butuhkan. Kemudian nanti hasilnya dari quote yang kita desain di Canva bisa kita posting di medsosnya kita gitu, dan kita bagikan baik itu medsos pribadi, bahkan juga di pelayanan yang kita miliki. Bukan hanya hal itu juga, bahkan kita bisa pakai itu untuk alat-alat untuk apa ya, kampanye gitu ya kepada teman-teman di sekitar kita gitu, baik itu untuk brosur atau buku, bahkan bisa buat apa ya, banyak sekali lah manfaatnya. Bisa dipakai untuk AI ini, bisa dipakai dibagikan dengan berbagai cara-cara yang ada. Platform sekarang ada bahkan YouTube ya, itu juga bisa dipakai di sana, bisa sharing di sana, dan juga bisa digunakan dari CapCut yang ada gitu. Ya. Ya, dari aku ya teman-teman. Gimana sih
gimana yang belum tahu bahwa AI ini bisa digunakan, ya kita tentunya kita harus mengiklankan atau kampanye lah istilahnya. Karena dekat-dekat kampanye ya. Ya kita harus mengkampanyekan salah satunya dengan live Instagram ini. Ini bentuk salah satu sabda mengkampanyekan bahwa AI bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan sangat mungkin AI for God oke banget itu. Itu salah satu bentuk kampanye dan kiranya kita juga di mungkin akun-akun pribadi kita di langsung secara lisan kita juga mengkampanyekan hal yang sama supaya yang belum tahu menjadi tahu, yang was-was mungkin, yang terlalu protek, terlalu takut juga mungkin menggunakan AI dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, takut disesatkan, takut ini itu dan segala macamnya menjadi semakin tahu kalau ternyata AI kalau dipakai secara positif itu bisa sekali untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu salah satu cara kita gitu untuk memberitahu teman-teman kita. Dari Ya, Silakan Iya, kita boleh dari Kak Dama. oke. Ya, jadi kalau saya sendiri pribadi ya betul. Semestinya kita harus mengalahkan ketakutan karena ada ayat tertulis bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kita ketertiban dan kasih yang dari Roh Kudus itu dan sukacita tentunya bagi kita untuk melakukan segala apa yang dibutuhkan pelayanan dalam gereja itu bisa sangat menolong di dalam pelayanan bentuk apapun pelayanan kita. Saya yakin percaya kalau itu kita fokuskan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti semuanya jadi indah, jadi sangat bagus ya. Kita sendiri diberkati, kita sendiri menjadi berkat bagi banyak teman-teman yang ada di sosmed tentunya. Seperti itu, Kak Ray. ya, Mungkin kalau ya, silakan. aku sharing sedikit juga, mungkin konsepnya sama dengan apa ya, pemuritan gitu. Maksudnya ketika kita apa ya, memang kesulitannya tuh kalau aku lihat tuh kebanyakan itu adalah takut ingin mencoba gitu. Tapi ketika mereka sudah mencoba, loh kok ketagihan gitu kan, loh kok nggak bisa berhenti gitu kan. Karena itu ngelihat manfaat dan ngelihat hasilnya tuh wow gitu loh. Bahkan kalau kita lihat itu sebelum ada yang AI Expo, itu ada namanya workshop AI dan itu bukan hanya untuk orang-orang muda saja loh, tapi banyak juga orang-orang yang sudah senior yang dia bahkan ikut dalam gereja gitu kan dan melihat hasilnya tuh ya wow gitu, bahkan dia sempat mengajarkan juga kepada apa yang di gerejanya itu untuk menggunakan AI dan dilihat dari situ contoh nyatanya tuh ya mereka harus mencoba dan ketika mereka sudah mencoba mereka akan melihat hasilnya dan keinginan untuk membagikan itu pasti nggak bisa dibendung lagi gitu. Maksudnya karena sudah melihat hasilnya dan mereka ingin membagikannya kepada yang lain dan itu ya sama seperti konsep pemuritan gitu. Ketika kita siap menjadi murid, kita pun harus siap menjadi guru, maksudnya untuk menjadi senior dan itu akan mengajarkan lagi ke murid kita dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih ya konsepnya seperti itu. Ya, sepakat sekali dengan Kak Tian. Istilahnya kalau konsep pemuridan bermultiplikasi gitu. Yes. Jadi kalau kita sudah tahu tentang AI bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, yuk kita ajarkan ke teman-teman yang lain, ke komunitas kita, dan mungkin guru-guru sekolah minggu, rekan sepelayanan, atau teman-teman persekutuan, dan seluruh komisi pemuda mungkin, kita ajak bareng-bareng untuk explore AI, supaya mereka paham kalau AI bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Menarik sekali. Ya, Kak Tian. Dan ini Kak Ray ada satu komentar juga nih dari Kak aku M Chopper ya. Ini dia katakan kalau dia juga menggunakan AI dan juga menolong gitu. Jadi bukan hanya menggunakan tapi menolong terutama dalam pelayanan pemuda gitu, khususnya dalam pembuatan kuis Alkitab online. Nah ini simple, dapat digunakan kapanpun juga dimanapun. Nah ini boleh nih teman-teman lain kalau misalkan memang menggunakan AI, bisa juga sharing penggunaannya dan juga cara menggunakannya. Ini mungkin dari Kak
M-Chopper juga boleh lebih spesifik lagi, maksudnya boleh diceritakan lebih detail cara menggunakannya atau sharingnya itu seperti apa? Ya, betul. Tenang, Kak Tian, aku udah booking Kak Cooper ya, Oh, supaya bisa di guest. boleh. Minggu depan berarti. Aku satset ya. Ya, teman-teman, menarik sekali kalau kita bahas AI dan gak bisa panjang gitu. Memang bagusnya kita sedikit spill-spill, potong-potong supaya ada bagian-bagian penasaran sehingga kita masih terus berlanjut. Karena masih ada minggu-minggu berikutnya dan kita kurang lebih sepanjang satu bulan ini, Oktober ini kita masih bahas tentang AI gitu. Jadi tahan-tahan sedikit, kita sedikit keep sesuatu yang seru gitu supaya nanti di setiap minggu kita punya momen-momen wow dalam membahas AI. Nah ini Kak Cooper nyambung komentar, boleh coba pahami dan belajar di kuis Kak. Nah, quizzes, oke. Nah itu menarik Kak Cooper, cukup oke berarti pakai AI-nya, mantap Kak Cooper. Oke teman-teman, waktu terus berjalan dan tak terasa memang kurang lebih hampir 50 menit nih kita ngobrol. Nggak terasa ya, kita ngobrol santai, mengalir dan ternyata cukup panjang juga. Kita bahas hanya bahas AI gitu dan kita mendapatkan kesimpulan yang sama bahwa AI forgot oke banget. Nah, teman-teman juga boleh berikan nih closing statement-nya masing-masing dari Kak Dama, terus Kak Rode, nanti Kak Tigian, dan aku terakhir. Silakan Kak Dama berikan closing statement-nya. Kata-kata terakhir. Ya, gitu. Eh, ya, kita bersyukur ya atas apa yang Tuhan berikan, kemampuan dan bakat potensi dan talenta yang pasti Tuhan percayakan bagi kita itu, kita pasti bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, supaya di gereja kita bisa lebih lagi berkembang, lebih dimajukan gitu, dalam arti ada sosmed-sosmed yang terbuka gitu di IG, di YouTube Reels juga gitu, seperti IG Reels maksudnya YouTube Short ya gitu kan, dan TikTok dan lain-lainnya gitu. Itu pasti bagus banget gitu, artinya ini kita harus jadikan ini sarana untuk kita menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di dunia, di yang lain, di tempat-tempat orang-orang yang percaya yang mungkin belum tahu juga ya, seperti itu, yang apa, kalau kita sudah mengalami gitu sendiri bahwa manfaat AI ini sangat berguna bagi pelayanan kita gitu. Kita kan pasti akan mau membagikan itu gitu. Itu sih semangat kita untuk, oh saya tahu gitu fungsi dari video editing kayak CapCut itu gitu. Itu bisa menolong buat pelayanan kami dan bahkan menolong juga bagi pelayanan gereja-gereja teman-teman yang lain. Ya. Seperti itu. Ya. Silakan Kak Rode. Ya, kalau aku melihat AI ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu satu hal yang disyukuri gitu ya. Tapi untuk hal ini bisa terjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu ya, dimana setiap orang percaya juga punya tugas ini, punya tanggung jawab, bukan hanya menikmati untuk diri sendiri, tapi juga ajarkan ke orang lain supaya AI bisa digunakan untuk pelayanan Tuhan dan bukan hanya untuk kebutuhan bisnis atau kesenangan belaka, melainkan untuk bisa menjangkau jiwa bagi Kristus. Begitu. Amin. Thank you. Kalian silakan. Setuju. Ya, kalau dariku mungkin ya ketika teknologi sudah ada di sini, termasuk juga AI, kita harus punya keputusan gitu. Apakah kita mau diam aja dengan teknologi yang sudah Tuhan berikan, atau kita menggunakan teknologi yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Terutama bukan hanya dalam konteks pekerjaan, tapi konteks pelayanan juga. Dan gimana caranya kita pun harus mendorong diri kita untuk bisa mencoba gitu. Jadi ketika kita sudah mencoba, itu ketika kita sudah merasakan manfaatnya, kita pun akan membagikannya ke yang lain. Itu mungkin dariku. Oke. Ya dariku teman-teman, sesuai topik kita, kalau judul kita AI forgot masih tanda tanya, tapi malam hari ini melalui diskusi, mari kita yakinkan, ikrarkan AI forgot.
jadi tanda seru nih. Kita yakinkan bahwa AI memang bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kebingungan apakah bisa dan lain-lain. Jawabannya sangat bisa. Karena AI for God untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita gunakan semuanya, bukan hanya AI, bahkan apapun teknologi dan seluruh kehidupan kita, apalagi kalau kita tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita tidak gunakannya, sungguh sangat sia-sia. Teman-teman, kita hidup hanya sekali. Kalau kita gunakan untuk hal yang sia-sia, sangat ya rugi sekali. Dan kita gunakan, mari kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you banyak teman-teman, thank you Kak Dama, thank you Kak Tian, thank you Kak Rode sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Dan ini ada komentar terakhir dari Kak Cooper. Sabda sangat membantu kita dalam penggunaan AI untuk berbagai kepentingan pelayanan. Di website Sabda diinformasikan berbagai alat AI dengan kepentingan yang berbeda dan ada beberapa lagi opsi. Hehehe. Mantap Kak Cooper, ternyata Kak Cooper sudah kunjungi nih ai.sabda.org, daftar tools AI. Wow. Mantap Kak Cooper, nice. Oke. Dan silakan teman-teman explore, kunjungi ai.sabda.org untuk menemukan info-info menarik dan bisa juga menolong teman-teman untuk memanfaatkan untuk menggunakan AI bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi thank you banyak. Minggu depan kita off dulu ya teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya di tanggal, berarti ini tanggal 17-24. Ya, kita ketemu lagi di 24 Oktober. 17 kita off dulu, kita ketemu di tanggal 17 Oktober dengan topik AI dan studi Alkitab. AI dan Alkitab. Oke, pantengin terus IG-nya Sabda Resources, jangan lupa follow dan terus tungguin info-info menarik, baik kontennya maupun brosur dari Sabda Youth. Pasti kami akan update di situ. Oke, kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Minta Kak Dama boleh menutup kita dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu penuh di dalam setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dimanapun kami peserta Sabda Youth AI for God yang menyaksikan ya Tuhan, kami yakin dan percaya kami semua sudah diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kami, dan apapun yang kami lakukan dengan AI tools yang sudah diberikan di acara Sabda Youth ini, itu semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat Kak Evi ya Tuhan, yang sekarang ini mungkin kondisinya kami tidak tahu ya Tuhan, dia sedang mengalami kelemahan ya Tuhan, ataupun sakit di badannya ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur-Mu Yesus, Kak Evi sudah sembuh. Amen. Dan firman-Mu adalah iya dan amin. Dan kami bersepakat dan kami beriman hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin percaya semua yang dilakukan oleh tim Sabda Live ini di live IG, story, maupun di sosmed yang ada ya Tuhan, itu semua membawa harum nama-Mu, memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak Kak Dama. Dan thank you teman-teman semua, Kak Tian, Kak Rode, Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God. AI for God.